Hai, ketemu lagi dengan saya, Arung Wahyu, orang paling gagah se-RT. Jangan lupa like, comment, share, dan subrek ya guys. Let me show you something that is better for you. Sebelum kita masuk ke cerita novel Nuraida, Nuraida, bab 3, kakak mau menyapa dulu adik kode kece di Bintuni yang tinggal di asrama Kak Uci Nuraida. Hai adik-adik yang lagi dengar sambil rebahan, yang pura-pura belajar tapi mikir jajanan, dan yang matanya sudah setengah merem tapi masih maksa dengar. Salam kenal dan salam hangat buat kalian semua ya. Jangan lupa belajar yang rajin biar cita-citanya tinggi, bukan cuma tinggi pas minta uang jajan. Oke, kalau sudah siap, kita tarik napas, duduk manis, dan kita masuk ke cerita novelnya. Selamat mendengarkan. Ada waktu di mana takdir tampak seperti mendahului harapan, dan cinta yang selama ini dijaga dalam diam dan doa justru datang lebih dulu kepada orang yang lebih muda. Namun bukankah Allah telah berfirman bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, bahwa jodoh seperti rezeki dan ajal bukan milik mereka yang paling dulu meminta, tapi yang paling tepat waktunya tiba. Maka jangan iri pada takdir orang lain, sebab boleh jadi yang sedang kau tunggu sedang Allah simpan dalam lapisan takdir yang paling indah. Suatu sore di Bintuni, langit sedang berbaik hati menghadiahkan warna yang indah, jingga bercampur biru keunguan yang lembut, seolah Tuhan sedang melukis kanvas langit dengan perasaan manusia yang rumit bahagia, rindu, bingung, dan diam-diam perih. Di beranda rumah dinasnya, Nuraida duduk bersandar pada kursi rotan yang berderit pelan, seraya menatap pepohonan yang mulai diterpa angin sore. Jemarinya memainkan ujung jilbabnya, kebiasaan lamanya saat hati sedang tak karuan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Kak, doakan aku ya, insyaallah lusa lamaran. Ahmad. Sejenak Nuraida terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Namun matanya tak bisa menyembunyikan dentingan pelan di hatinya. Ahmad, adik laki-lakinya, anak ketiga dari 6 bersaudara, lelaki yang dulu sering ia peluk saat mimpi buruk datang, yang ia suapi bubur saat demam, yang ia bonceng dengan sepeda ke surau kecil waktu azan maghrib bergema. Dan kini Ahmad akan menikah. Seharusnya ia bahagia, seharusnya ia bangga dan bersyukur. Tapi mengapa dadanya justru terasa sesak? Matahari di ufuk barat terus merunduk, angin berembus membawa aroma tanah basah dan kenangan masa kecil yang kini hanya tinggal potongan cerita di balik lembar waktu. Nuraida membaca pesan itu sekali lagi, hatinya seperti disayat dengan lembut, tidak menyakitkan, tapi membuatnya remuk secara perlahan. Ini bukan menantu pertama di keluarganya. Kakaknya, Muamalah, sudah lebih dulu menikah. Suami Muamalah bahkan sangat dekat dengan keluarga, tinggal tak jauh dari rumah utama. Dan kini Ahmad menyusul menjadi pria kedua dalam keluarga yang melangkah ke jenjang rumah tangga. Sedangkan dirinya, kakak kedua, perempuan yang sejak dulu dijadikan teladan, yang selalu tampil kuat, tegar, dan dewasa. Tapi malam itu Nuraida merasa seperti bunga yang terlambat mekar, bukan karena tak ingin, tapi karena takut salah musim. Langit Bintuni berubah gelap, hujan turun dengan deras, seolah turut mengguyur dadanya yang kini penuh tanya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memandangi bayangan dirinya di kaca jendela. Malam hujan, kamar sunyi, dan sebuah hati yang terasa sepi. Ya Allah, mengapa aku yang kau uji seperti ini? Bukan karena tidak ada yang datang, tapi karena hatinya selalu menolak. Ada dinding tak kasat mata yang berdiri kokoh. Ada luka lama yang belum selesai dibaca. Ada ketakutan akan kecewa, akan gagal, akan disia-siakan. Ia tahu tak ada jalan hidup yang seragam. Tapi tetap saja, ketika seseorang yang dulu pernah tidur di pangkuannya, kini lebih dulu berdiri di pelaminan, rasa getir itu datang tanpa diundang. Dalam keheningan malam, Nuraida mengambil air wudhu, salat,
2 rakaat. Suaranya lirih. Tangisnya pecah dalam diam. Sajadahnya basah oleh air mata. Ia tak tahu harus berkata apa. Hanya untayan doa yang terbata. Jika ini ujian, ya Allah, maka kuatkan aku. Jika ini penundaan, sabarkan aku. Dan jika ini penolakan, maka buatlah aku ikhlas. Di meja kecil samping tempat tidur, jurnal harian yang mulai berdebu, ia buka perlahan. Lalu, ia menulis, hari ini, Ahmad mengabari akan lamaran lusa. Adik kecilku yang dulu suka merengek minta dibuatkan mie, kini bersiap menjadi imam rumah tangga. Aku masih di sini menjadi penunggu. Entah penunggu siapa atau penunggu apa. Tapi mungkin memang seperti ini alurnya. Menikah itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi siapa yang duluan bertemu jodohnya. Ia menutup jurnal itu dengan pelan. Suaranya berbisik dalam dada, aku tidak sedang kalah, hanya belum saatnya menang dalam hal ini. Esok paginya, rumah kembali riuh. Ibu mulai menyusun daftar keperluan. Muamalah menelepon, mengusulkan desain bunga. Fauzi mondar-mandir, sambil sesekali nyeletuk. Kak, nanti bajumu gamis warna apa? Pas acara lamaran Ahmad, jangan pakai yang sudah sering kakak pakai ngajar ya. Sekali-kali tampil beda. Nuraida tertawa kecil. Aku pakai gamis biru tua saja, yang polos, yang biasa. Itu, Fauzi mendelik manja. Kakak tuh, nanti Ahmad kecewa loh kalau kakaknya nggak tampil cantik. Dia tuh bangga banget sama Kak Nuraida. Kalimat itu menyentuh, seperti angin yang menyusup lewat sela-sela jendela. Ia tahu, Ahmad sangat menyayanginya. Tapi justru, karena itu, ia tak ingin membuat hari bahagia adiknya ternoda oleh air matanya sendiri. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi hati Nuraida sedang belajar banyak hal. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi sesuai urutan kelahiran. Tidak semua yang tua akan lebih dulu menikah. Tidak semua yang tampak siap benar-benar siap di dalam. Karena menikah bukan soal siapa yang lebih tua, tapi siapa yang lebih dulu bertemu jodohnya, dan siapa yang lebih dulu siap menerima takdirnya. Di sela kesibukannya mengajar dan mendampingi anak-anak asrama, Nuraida perlahan menyusun ulang cara pandangnya terhadap waktu. Ia tidak sedang ditinggalkan, tidak pula dikalahkan. Ia hanya sedang berada di garis yang berbeda, karena waktu bagi setiap hati tak pernah sama. Malam sebelum hari lamaran Ahmad, ia kembali menulis, aku mencintai keluargaku, dan aku bahagia atas kabar ini. Sekalipun ada perih kecil dalam dada, itu bukan karena benci atau iri, tapi karena aku sedang belajar menerima bahwa hidup tak harus selalu sesuai urutan. Kadang yang lebih muda melangkah lebih dulu, karena waktu punya cara sendiri memeluk setiap takdir. Ia menatap lenggit-lenggit kamarnya. Hujan sudah berhenti. Bintuni malam itu kembali sunyi. Tapi kali ini, hatinya tak sepenuhnya sepi. Ada sesuatu yang tumbuh pelan, sesuatu yang bernama ikhlas, dan sejenis keteguhan baru yang ia tanam sendiri di dalam hatinya yang pernah patah. Nuraida tidak tahu kapan ia akan menyusul, tapi ia percaya Tuhan sedang menyiapkan seseorang. Entah siapa, entah kapan, tapi yang pasti saat itu tiba. Ia ingin menjadi perempuan yang sudah selesai dengan luka, selesai dengan takut, dan siap mencintai dengan tenang. Pagi itu, mentari seolah malu-malu menampakkan wajahnya. Langit bintuni masih sedikit basah oleh hujan semalam, tapi udara pagi begitu segar, seakan semesta ingin membersihkan segala duka dan gundah dari hati yang semalam terisak. Diam, Nuraida bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gamis biru tua yang bersih dan sederhana, tanpa ornamen apa-apa. Cadar putih lembut menutup sebagian wajahnya. Matanya tampak sedikit sembab, tapi tetap bersinar tenang. Ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Di luar kamar, Fauzi sudah menunggu, sambil duduk di anak tangga depan masjid yang berdampingan dengan asrama mereka. Ia mengenakan jubah putih dan peci hitam yang sedikit miring. Wajahnya cerah, dengan senyum jahil yang selalu bisa menghidupkan suasana. Begitu melihat Nuraida keluar, Fauzi langsung berdiri tegak,
dan berseru seperti pembawa acara. "Hadirin, mohon perhatian, inilah dia. Calon mempelai paling sabar dan paling tidak tergesa. Kakak Uci bin Kesabaran. Sang penjaga hati yang sedang menanti siapa saja yang tersesat di jalan yang lurus." Nuraida tertawa pelan. "Astagfirullah Fauzi, pagi-pagi sudah khutbah satir." Fauzi menyengir, lalu mendekat sambil berbisik, "Tapi serius kak, hari ini Ahmad lamaran setelah muamalah duluan. Tinggal kakak nih, kalau nanti tinggal Kak Uci sendiri yang belum, aku takut kakak dipinang sama dosen TPQ." Nuraida mencubit lengan Fauzi pelan. "Dosa besar kamu." "Tapi bercandaanku menyelamatkan mental kakak kan?" katanya sambil kedip mata. Dan memang Fauzi seperti punya cara sendiri menyentuh luka orang lain tanpa membuatnya terasa sebagai luka. Ia bisa melontarkan humor dari sesuatu yang sebenarnya pahit, lalu mengubahnya menjadi tawa, menjadi kehangatan. Nuraida menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Sungguh, kadang candaanmu seperti obat, aneh tapi menyembuhkan." Mereka tertawa bersama. Di kejauhan, beberapa keluarga dari pihak Ahmad mulai berdatangan. Beberapa tetangga ikut membantu memasang tenda kecil di halaman rumah utama. Ibu dan Muamalah sibuk mempersiapkan makanan di dapur. Sementara ayah duduk di kursi teras sambil menyambut tamu-tamu yang datang lebih dulu. Nuraida dengan sapaan halus, "Kak Uci, terima kasih sudah mendidik Ahmad dengan baik. Saya tahu beliau takkan jadi seperti sekarang tanpa doa dan bimbingan kakaknya." Ucapan itu menancap dalam, bukan karena manisnya kata-kata, tapi karena ketulusan yang mengalir dari mata Najla saat mengucapkannya. Najla datang bersama keluarganya, ayahnya seorang guru agama, ibunya penjual kue tradisional yang supel dan ramah, keluarga yang sederhana tapi berwibawa dalam akhlak dan penuh kehangatan. Lamaran berjalan hikmat. Setelah semua kata disampaikan dan cincin disematkan di jari manis Najla, suasana menjadi lebih cair. Tawa, foto-foto, bincang ringan antar keluarga. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Hidangan mulai disajikan, dan aroma nasi kuning serta ayam goreng bumbu rujak memenuhi udara. Tapi di tengah keramaian itu, Nuraida tetap tenang di sudut ruang tamu. Tidak berlebihan, tidak juga menyendiri. Ia menyimak semuanya, sembari sesekali menatap Ahmad dari kejauhan. Ia melihat adiknya itu tersenyum pada calon istrinya, lalu menatap wajah ayah mereka dengan penuh hormat. Ada sesuatu yang tumbuh dalam hati Nuraida sore itu, bukan lagi perih karena ditinggal lebih dulu, melainkan bangga dan syukur. Beginilah akhirnya yang dulu diayun di buayan, kini mengayunkan janji kepelaminan. Yang dulu kecil dan takut gelap, kini menjadi lelaki yang berani menatap masa depan. Dan aku bukan yang tertinggal. Aku hanya disiapkan lebih lama, agar ketika waktuku tiba, aku sudah utuh, bukan setengah. Sore itu, saat semua tamu mulai pulang, Fauzi kembali duduk di samping Nuraida di tangga masjid. "Gimana rasanya disalib Ahmad, Kak?" Nuraida tersenyum. "Rasanya seperti jalan kaki di pagi hari. Tenang, lambat. Tapi kamu tahu, kamu sedang menuju sesuatu yang indah." Fauzi mengangguk. "Berarti aku bisa santai juga dong, Kak? Siapa tahu nanti aku disalib Zaid." "Kalau kamu disalib Zaid, saya yang lamaran duluan sama anak Ustadz Idrus. Biar malu." Fauzi terkejut. "Astagfirullah. Kak Nuraida bercanda soal lamaran. Dunia ini sudah sangat tua." Dan mereka tertawa bersama. Hari itu ditutup dengan senja yang manis. Langit menggurat lembayung seperti surga yang dayam-dayum tersenyum. Di dalam hati Nuraida tak ada lagi gemuruh seperti malam sebelumnya. Ada kelegaan, ada doa, dan ada ketulusan yang mengembang pelan. Karena menikah itu bukan tentang urutan usia, bukan soal siapa duluan di pelaminan, tapi siapa yang lebih dulu siap bertemu dengan ketentuan Tuhan. Dan hari itu, ia benar-benar yakin waktunya akan tiba, tak lebih cepat, tak lebih lambat, tapi tepat. Penutup bab 3. Menikah
bukan tentang siapa yang lebih dulu lahir, tapi siapa yang lebih dulu bertemu jodohnya. Dan jodoh bukan perkara cepat atau lambat, tapi perkara siapa yang paling sabar dan ikhlas menanti janji Allah dengan sepenuh hati. Nuraida tahu cintanya belum datang bukan karena ia tak layak, tapi karena Allah tengah menulis kisah yang lebih suci, lebih panjang, lebih bermakna. Maka malam itu ia bersujud dalam senyap. Ya Allah, jagalah hatiku sebagaimana Kau jaga hatinya yang kucinta. Walau aku belum tahu siapa dia. Air matanya jatuh, tapi bukan air mata cemburu. Itu air mata rida dari seorang perempuan yang memilih untuk percaya pada cinta yang ditulis di Lauhul Mahfuz.